apakah dibenarkan menendang orang yang sedang kunut subuh? Ketika kita jadi makmum, lalu kemudian ada imam yang imami ternyata kunut lalu ditendang, apakah yang setiap yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sunnah? Ya, di antara pengertian sunnah itu adalah ma'udhifa ilan nabi, apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Maka di situ ada sunnah fi'liyah. Kenapa disebut sunnah fi'liyah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah takririyah, sunnah yang di situ Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak mencontohkan, tapi Nabi menyetujui. Nah, ini namanya sunnah takririyah. Kemudian kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi tentang masalah kunut subuh, memang Nabi pernah kunut subuh. Tidak hanya subuh, Nabi juga pernah kunut zuhur. Tidak hanya zuhur, Nabi juga pernah kunut asar. Tidak hanya asar, Nabi juga pernah kunut maghrib dan isya. Nah, maka kunut ini namanya kunut nazilah. Sehingga kalau cari dalil Nabi kunut subuh pasti ketemu, cari dalil kunut maghrib juga ketemu. Kenapa? Karena memang ketika kunut nazilah itu adalah kunut yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terus menerus ketika dalam keadaan situasi genting. Adapun pembahasan kunut menurut para ulama madhab itu adalah bagian dari yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka dalam bersikap hendaknya kita saling menghormati. Meskipun dalam kajian fikih kita dalam hal ini merojihkan bahwa Nabi tidak sholat kunut subuh terus menerus. Nah, kalau dalil kunut subuh ada, tapi Nabi tidak melakukan terus menerus kunut subuh. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah dibenarkan menendang orang yang sedang kunut subuh? Jawabannya tidak dibenarkan. Jadi tidak dibenarkan ketika kita jadi makmum lalu kemudian ada imam yang imami ternyata kunut lalu ditendang. Nah, itu tidak dibenarkan. Tidak dibolehkan bagi kita seperti itu. Dalam ranah perbedaan pendapat kita dianjurkan untuk saling menghormati dan berlapang dada. Dalam kajian ilmiah kita boleh memilih, yang rojih adalah yang tidak kunut, yang dhaif yang kunut, boleh-boleh saja, sah dalam masalah keilmuan. Tapi dalam praktek bermasyarakat ketika terdapat perbedaan semacam itu, maka kita harus berlapang dada, saling menghormati. Maka hal yang semacam itu dalam hal perbedaan pendapat itu mestinya menjadikan kita lebih dewasa dan bisa menjaga persatuan. Tetapi dalam konteks ilmiah tidak mengapa kita mengatakan bahwasanya sholat subuh dengan kunut terus menerus dalilnya dhaif dan tidak bisa diamalkan, sah dalam ranah ilmiah. Tetapi ketika kemudian kita menjumpai orang yang sholat dengan menggunakan kunut subuh lalu ditendang, maka ini menyalahi ajaran Nabi, karena Nabi melarang kita untuk melakukan kezaliman. Kita dilarang untuk berbuat zalim. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Hati-hatilah dari berbuat zalim, karena zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan memang saya pribadi di dalam hal ini ketika ada imam yang kunut subuh, bagaimana sikap kita? Harus kita lihat dalam dua situasi. Situasi yang pertama, kalau memang di tengah masyarakat tersebut tidak menimbulkan gejolak ketika kita tidak ikut kunut, maka tidak mengapa kita tidak ikut kunut, kita tidak ikut mengaminkan. Tetapi ketika di tengah masyarakat tersebut belum terbiasa dengan perbedaan, maka untuk menjaga persatuan, karena ini adalah ranah ikhtilaf yang ulama berbeda pendapat mengenai status hadis kunut subuh terus menerus itu, maka tidak mengapa kemudian kita ikut kunut bersama dengan imam untuk menghindari fitnah, menghindari kasak kusuk. Tetapi kalau satu masyarakat tersebut memang sudah paham dan sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat, tidak menimbulkan gejolak, tidak mengapa pada saat kita jadi makmum kita tidak ikut kunut subuh. Sehingga pertimbangan situasi, pertimbangan kondisi itu juga penting di dalam persoalan ini. Meskipun ini adalah perkara yang sudah
ada di mana-mana dan turun-temurun, tetapi tidak semua orang bisa bersikap dewasa. Itu yang perlu digarisbawahi. Bagaimana kita penting untuk menghindari fitnah, menghindari keributan, menghindari kericuan, itu sangat penting. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kita tidak boleh menendang orang yang sedang kunut, tidak boleh, tidak diajarkan. Para salafus soleh tidak mengajarkan seperti itu. Sehingga di dalam perbedaan memahami dalil itu tidak menjadikan kita bertiga satu sama lain. Innat dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Nabi melarang kita zalim dalam urusan darah, Nabi melarang kita zalim dalam urusan harta, Nabi melarang kita zalim dalam urusan kehormatan. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh merampas harta, tidak boleh menjatuhkan kehormatan. Sehingga dalam hal ini hendaknya kita berusaha untuk berlapang dada terhadap perbedaan. Kalau tadi apakah kunut subuh itu sunnah, kalau yang dimaksud terus menerus, maka kunut subuh tidak perlu dilakukan terus menerus. Tetapi jika ada orang yang punya pandangan yang berbeda dengan kita, mereka tetap saudara kita, bukan musuh kita. Jadi berbeda tidak otomatis menjadi musuh, berbeda tetap saudara kita. Mereka masih sama-sama bersyahadat, masih sama-sama sholat 5 waktu, kitab sucinya masih sama-sama Al-Quran, nabinya masih sama-sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingat, berbeda tidak kemudian menjadi musuh, tetap saudara kita. Berbeda dalam ranah ilmiah itu biasa, tapi dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat kita tetap bisa berbaur. Wallahu alam bishawab.